Pengemudi BMW ini kabur setelah isi bensin full 600.000 ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sony 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di segmen Deso, drama sosial media. Di segmen kali ini kita kembali ke Deso episode 2. Ada apa aja sih drama sosial media yang lagi viral? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa guys subscribe dan klik notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Yuk gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia drama sosial media yang lagi viral. Yang pertama pada saat ini ialah lagi maraknya teror wafer yang berisi paku, silet, dan staples yang meneror warga Jember. Tepatnya warga di Jalan Cempeda, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Kejadian ini diketahui setelah bocah perempuan yang berusia 5 tahun bernama Andara diberikan wafer oleh orang yang tak dikenal ya teman-teman. Pada saat itu Andara ini sedang bermain bersama kakaknya di halaman rumahnya. Yang namanya bocah kan ya, nemu uang 1000 perak pun bahagianya tuh minta ampun, apalagi ini dikasih makanan ya teman-teman. Nah pas si Andara ini membuka wafernya, dia tuh langsung lah mukbang gitu kan, mukbang wafer. Setelah di mukbang ternyata wafer ini alot gitu, kayak keras, kayak gimana gitu kan ya. Kemudian Andara ini memuntahkan wafer tersebut. Dia pun terkejut ketika melihat isi di dalam wafer tersebut. Ternyata isi dalam wafer itu adalah serpihan silet, paku, dan staples. Wah emang sangklek nih yang ngasih wafernya. Melihat temuan itu, bocah ini pun melapor kepada ayahnya yaitu Muhammad Yasin. Dan Muhammad Yasin pun melaporkan kejadian ini kepada kepolisian setempat. Kemudian kepolisian setempat mendatangi rumah Muhammad Yasin untuk mengetahui kebenarannya teman-teman. Dan setelah dicek teman-teman, hampir semua wafer itu berisi potongan-potongan silet, paku, dan staples. Jahat juga nih ya. Dan peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi teman-teman. Bahkan pada sebelum-sebelumnya sempat ada warga yang melapor bahwa dia menerima bingkisan serupa, makanan serupa yaitu wafer yang berisi silet. Akhirnya kepolisian setempat pun melakukan penyelidikan ya teman-teman. Dan alhamdulillah pada tanggal 3 Agustus akhirnya pelaku penyebar teror wafer silet ini tertangkap. Dan pelaku berinisial AG yang berusia 43 tahun. Apa yang dipikirkan bapak ini ya teman-teman, udah tua gitu pakai neror-neror orang pakai wafer. Setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap AG mengaku bahwa ia memberikan wafer-wafer berisi silet tersebut untuk menolak bala karena ia ingin tolak bala dari wabah. Namun hal yang tidak dia sadari adalah ritual tolak balanya ternyata memberikan bala kepada orang lain, memberikan bahaya kepada orang yang memakannya. Sangklek ya. Sosial media viral yang kedua adalah pengemudi BMW ini kabur setelah isi bensin full 600.000 ya teman-teman. Nggak tanggung-tanggung 600.000. Peristiwa tersebut pertama kali diunggah oleh @pania_z, kemudian diunggah kembali di Twitter oleh @hamba_Allah pada Jumat 30 Juni 2021. Dalam keterangan postingan tersebut, terlihat sebuah mobil BMW putih sedang mengisi bensin di SPBU. Pengemudi tersebut meminta petugas SPBU untuk mengisi penuh kendaraannya. Setelah petugas tersebut selesai melakukan pengisian bahan bakar, dia ini ngakunya mau bayar pakai edisi. Kemudian diambillah tuh mesin edisi oleh petugas tersebut. Ternyata nih ya, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pengemudi BMW. Jadi pada saat petugas SPBU-nya sedang mengambil mesin edisi, ternyata pengemudi ini kabur tancap gas ya guys, dan gak tanggung-tanggung. Dia ini bawa kabur bahan bakar 600.000 kurang lebih. Dan peristiwa ini terjadi di SPBU Kodam Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ya teman-teman. Ya kalau nggak punya uang buat ngisi bensin, mending jual aja mobilnya pakai beli bensin. Setuju nggak guys? Menanggapi hal tersebut, polisi langsung memeriksa kebenarannya. Dan benar saja hal tersebut memang benar terjadi. Namun pihak SPBU dan keluarga yang bersangkutan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atau bisa dibilang damai gitu kan. Nah, drama sosial yang ketiga atau yang terakhir ialah datang dari Lombok,
yaitu tempat kelahiran saya sendiri ya teman-teman. Bangga dong jadi orang Lombok. Beberapa waktu lalu terjadi pernikahan yang sangat unik ya teman-teman di Lombok Tengah. Tepatnya di Desa Kute, Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria bernama Khory Akbar menikahi dua wanita sekaligus yang bernama Nur Husnul Khotimah yang berusia 20 tahun dan Yuwani Taruri yang berusia 21 tahun. Nur Husnul Khotimah ini ialah warga dusun Batu Gulung, Desa Prabu, Kabupaten Lombok Tengah. Dia ini sebagai istri pertama ya teman-teman. Memang si Khory Akbar ini pertama-tama itu merencanakan pernikahan dengan Husnul Khotimah ini. Dan Yuwani Taruri berusia 21 tahun, warga Dusun Sade, Desa Rambitan, Kabupaten Lombok Tengah sebagai istri kedua. Yuwani Taruri ini ialah mantan kekasih dari Khory Akbar. Dan begini kronologinya teman-teman. Perkenalan Khory Akbar dengan istri pertamanya yaitu Nur Husnul Khotimah berawal dari Facebook. Husnul Khotimah mengakui bahwa perkenalan dia dengan Khory Akbar ini memang tidak terlalu lama. Mereka berdua tidak butuh waktu lama untuk memutuskan melakukan pernikahan. Setelah mereka berdua sepakat untuk menikah, mereka pun melakukan tradisi ya biasa, tradisi adat Lombok yaitu merari. Tradisi penculikan, ya si cewek diculik dulu oleh Khory Akbar, kemudian ya biur gitu. Biur itu dalam bahasa Indonesianya rami. Ini merari, ini nikah. Nah, diculiklah si Husnul Khotimah ini kemudian dibawa ke rumah keluarga si Khory Akbar. Seperti biasa teman-teman, yang namanya berita tentang pernikahan, apalagi di kalangan teman-teman kita, mereka tuh pasti heboh gitu kan. Entah di media sosial maupun di dunia nyata. Sama waya guys, Sumbawa Bima Dompu, yang ini yang masih belum saya pahami apa artinya Sumbawa Bima Dompu. Teman-teman yang dari Lombok, tolong komentar. Nah, berita tentang pernikahan si Khory Akbar dengan Nur Husnul Khotimah akhirnya sampai di telinga sang mantan pacar, yaitu Yuwani Taruri. Mungkin dia ini tidak terima ditinggal nikah oleh Khory Akbar. Dia langsung pergi ke rumah Khory Akbar, kemudian minta dinikahi juga oleh Khory Akbar. Nah, jika Anda di posisi Khory Akbar, apa yang Anda lakukan? Pusing nggak sih? Melihat mantan pacarnya tersebut mendatangi rumahnya kemudian minta dinikahi oleh Khory Akbar, membuat Khory Akbar ini shock, terkejut. Dan setelah melakukan musyawarah dan berunding dengan keluarganya, Khory Akbar akhirnya setuju untuk menikahi kedua wanita tersebut ya teman-teman, yaitu Nur Husnul Khotimah dan Yuwani Taruri. Dia mengatakan, saya tidak menyangka harus menikahi dua wanita sekaligus, katanya. Dia shock teman-teman, ya siapa nggak shock? Ngurus satu wanita aja belum tentu bisa, apalagi ngurus dua wanita. Ya itu sih sebenarnya rezeki ya teman-teman, rezeki yang tak terduga. Dan jalan ke depannya itu cuma Allah yang tahu, nanti Allah yang beri jalan. Ya jangan takut lah teman-teman, kalau saya sih takut, cukup satu aja. Akhirnya Khory Akbar pun menikahi mereka berdua. Dan mas kawin yang diberikan oleh Khory Akbar untuk masing-masing istrinya adalah 1.750.000 per orang. Jadi jika ditotal ya 3,5. Namun setelah menjalani pernikahannya dengan kedua wanita tersebut, Khory mengaku lumayan berat, cukup menyusahkan menikah dengan dua wanita sekaligus. Nah itu contoh buat teman-teman yang ingin poligami. Kalau emang nggak kuat ya nggak usah lah teman-temannya. Itu sudah dibuktikan oleh Khory Akbar, katanya itu susah. Hal yang membuatnya merasa sulit dikarenakan sampai dengan saat ini dia masih belum mempunyai pekerjaan, sedangkan dia harus menghidupi dua istrinya. Untuk itu, Khory mengaku telah mempersiapkan dirinya untuk bekerja menjadi TKI ke Malaysia. Dan dia pun sudah melakukan medical check up ya teman-teman. Namun dikarenakan situasi sekarang ini masih pandemi, jadi keberangkatannya itu masih ditunda. Dia pun berpesan kepada orang-orang, janganlah seperti saya. Kelihatannya itu tidak seindah kenyataannya, begitu kata Khory. Nah, itu dia guys, 3 drama sosial media yang viral baru-baru ini. Semoga informasi tadi bisa membuat teman-teman yang menonton video ini dan mensubscribe channel ini bisa terhibur ya teman-teman. Nantikan Deso episode 3 di bulan depan. Jadi jangan lupa guys, subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.